Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Zantiana ingin sedikit memaparkan tentang mengenal bahasa Indonesia bagi penutur asing dalam pembelajarannya, yaitu beberapa yang akan saya bahas adalah hakikat BIPA, sejarah BIPA, aspek dalam pembelajaran BIPA, budaya dalam pembelajaran BIPA, dan peran lingkungan dalam pembelajaran BIPA. Pertama adalah hakikat pembelajaran BIPA. BIPA merupakan pembelajaran bahasa Indonesia yang subjeknya adalah pembelajaran asing. BIPA dipandang lebih pada faktor pembelajarannya. Orang-orang yang menjadi subjek pembelajaran BIPA adalah orang-orang asing, bukan penutur bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa asing bagi pembelajaran, entah sebagai bahasa kedua, ketiga, keempat, atau lainnya. Pembelajaran BIPA menjadikan orang-orang asing dapat menguasai bahasa Indonesia atau mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Program pembelajarannya meliputi semua keterampilan berbahasa Indonesia, yaitu menyimak, berbicara, dan menulis. Pembelajaran BIPA tidak sama dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang diberikan pada penutur asli Indonesia atau pribumi. Banyak aspek yang harus diperhatikan dalam pembelajaran BIPA, baik aspek internal maupun aspek eksternal. Pembelajaran bahasa Indonesia untuk pribumi lebih diarahkan pada penamaan nasionalisme. Bahasa Indonesia merupakan identitas dan kebanggaan bahasa Indonesia. Sejarah pembelajaran BIPA. Pembelajaran BIPA Indonesia sudah cukup panjang sejak adanya bahasa Indonesia yang tercetus dalam Sejarah Sumpah Pemuda 1928 dengan penegasan menjunjung tinggi bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi tonggak keberadaan bahasa Indonesia di tanah air. Persatuan para pemuda dan semangat nasionalisme menjadi saksi atas lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, akhirnya dikukuhkan menjadi bahasa nasional pada tahun 1928. Selanjutnya, bahasa Indonesia dimantapkan menjadi bahasa negara pada tahun 1945 sampai saat ini. Bahasa Indonesia memiliki dualisme fungsi sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sesungguhnya berangkat dari keberadaannya tersebut, bahasa Indonesia sudah mulai dipelajari dan meluas hingga di pelajaran BIPA ada dua, yaitu aspek instruksional dan aspek non-instruksional. Nah, yang pertama adalah aspek instruksionalnya adalah pembelajar ataupun pelajar. Yang kedua pengajar, tujuan pembelajaran, perangkat pembelajaran, bahan ajar ataupun materi, selanjutnya metode dan strategi, media pembelajaran, evaluasi, persiapan, dan pengelolaan kelas. Selanjutnya ada aspek non-instruksional, yaitu analisis kebutuhan pembelajaran, sarana dan prasarana, suasana kelas, dan lingkungan kelas. Budaya dalam pembelajaran BIPA. BIPA di sisi lain merupakan sebuah jalan untuk mengenalkan Indonesia secara utuh, baik bahasa, masyarakat maupun budayanya melalui BIPA. Pembelajaran tidak hanya mengenal bahasa Indonesia, tetapi juga mengenal dan memahami masyarakat. Hal ini menjadi suatu yang tidak terelakkan. Proses mengenal tanpa melibatkan budaya akan menjadi sia-sia. Dengan mempelajari budaya, kehidupan sosial masyarakat Indonesia, dan norma-norma sebagai nilai entitas masyarakat, pembelajaran BIPA dapat mempelajari karakter yang merupakan sine qua non untuk mempelajari bahasa Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena bahasa merupakan salah satu cermin jati diri masyarakat, sehingga kajian dan pengajaran tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat pengguna bahasa yang bersangkutan. Peran lingkungan bahasa dalam pembelajaran BIPA. Pembelajaran BIPA tidak terlepas dari lingkungan bahasa. Lingkungan bahasa meliputi segala macam penggunaan bahasa, target yang dapat didengar dalam dan dilibatkan oleh pelajar. Lingkungan bahasa sudah tersedia secara luas bagi pembelajar BIPA yang berada di Indonesia. Kehidupan masyarakat sekitar adalah lingkungan bahasa yang dapat dijadikan laboratorium bahasa dalam pembelajaran BIPA.
Keberagaman lingkungan bahasa tergantung pada kebutuhan pemakaian bahasa, seperti tawar-menawar di pasar, petunjuk jalan dan rambu-rambu di jalan, percakapan di warung atau toko, siaran televisi dan radio, percakapan sekitar kampus, percakapan di kantor pos, transaksi di bank, dan sebagainya. Lingkungan bahasa juga dapat terbentuk di dalam kelas dengan bantuan para tutor pendamping, adanya dialog dan percakapan di dalam kelas dengan berbahasa Indonesia yang wajar akan membentuk lingkungan bahasa. Sekian dari video pemaparan saya tadi, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.